Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Nadri Suswan Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan kalkulus untuk sesi kelima mengenai fungsi dan grafik fungsinya. Baiklah, saya membagikan tampilan materi yang akan saya bawakan di video pembelajaran kali ini. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai definisi dari fungsi itu sendiri. Fungsi merupakan bagian dari bilangan real, di mana juga disebut sebagai bilangan yang dikaitkan dengan bilangan real lainnya. Atau secara tingginya itu fungsi merupakan suatu arahan yang mengaitkan atau memadankan setiap X yang merupakan anggota real dengan tepat satu bilangan Y yang merupakan dari bilangan real. Maka dapat dinotasikan bahwa Fx itu merupakan penarikan dari himpunan atau anggota X ke himpunan ke anggota yang ada di Y. Nah, dan X-nya itu nanti akan disebut sebagai peubah bebas dan Y-nya akan disebut sebagai peubah tak bebas. Nah, di sini ada suatu permasalahan di mana gambar yang itu termasuk suatu fungsi, sedangkan yang sebelahnya itu bukan termasuk sebuah fungsi. Kenapa hal itu terjadi? Seperti yang saya definisi awal, bahwa fungsi itu harus disepadankan atau dikaitkan dengan satu target. Nah, di sini biar lebih jelas, saya akan menggunakan laser pointer. Nah, di sini yang disebut dengan himpunan anggota X-nya tadi dan di sini Y-nya. Begitu juga di sini X, di sini Y. Nah, di saat X itu tepat satu mengarah ke arah Y. Ini disebut sebagai suatu fungsi. Sedangkan gambar yang kanan, kenapa fungsi? Karena di X-nya ada yang tidak tepat satu, atau ini ada dua arah panah ke arah Y. Makanya ini disebut sebagai bukan fungsi. Nah, karena konsep tadi, fungsi itu memiliki konsep yaitu adanya domain atau daerah asal yang direlasikan sebagai DF atau domain function. Di mana domainnya di sini mempunyai formulasi atau himpunan penyelesaiannya sendiri, yaitu dengan X, nilai yang ada di domain function tadi merupakan anggota dari bilangan real, di mana Fx-nya itu juga real. Maka domain function-nya di sini juga bagian dari bilangan real atau anggota dari bilangan real juga. Nah, selanjutnya ada nilai daerah nilai rank. Di sini dinotasikan sebagai function yaitu dengan formulasi atau himpunan penyelesaian RF sama dengan Fx elemental atau anggota dari himpunan bilangan real, di mana X tadi anggota dari domain function. Nah, contohnya biar lebih memahaminya, di sini ada X kuadrat plus 2X 4. Nah, saat dimasukkan ke formula atau himpunan penyelesaian dari domain function yang rumusnya X elementalis R, di mana Fx elemental dari R juga. Maka Fx-nya itu langsung dengan X kuadrat plus 2X plus 4. Dan di sini karena yang saya katakan tadi berarti df-nya fungsinya merupakan bilangan real. Begitu untuk rf-nya. Rf tinggal masukkan tadi, nanti akan menghasilkan sebuah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini langsung ke macam-macam fungsi. Seperti yang saya sampaikan di tadi, yang kenapa itu sebagai fungsi dan itu kenapa sebagai bukan fungsi. Nah, nanti adanya kolom-kolom setiap yang mengarah kolom setiap himpunan yang akan mengarah ke kolom himpunan lainnya. Nah, di sini fungsi terbagi menjadi 4 macam, yaitu surjektif, injektif, dan inverse. Surjektif sendiri pengertiannya bisa teman baca di sini atau di materi yang sudah saya lampirkan di Edlink. Nah, ciri-cirinya untuk injektif itu di himpunan bagian A di sini memiliki jumlah banyak daripada himpunan bagian B. Kalau injektif kebalikan surjektif, yaitu himpunan A-nya lebih sedikit dari himpunan yang ada di himpunan B-nya.
Untuk jenis yang ketiga dan keempat itu ada bijective inverse. Untuk bijective sendiri ini menjadi salah satu fungsi yang paling mudah dipahami karena korespondensinya itu 1:1 atau arah dari panjangnya itu satu untuk satu titik lainnya. Jadi hanya satu titik, tidak ada cabangnya. Nah, kalau yang di bijektif ataupun untuk bijektif dan induktif tadi di sini bisa lebih dari 2 panah yang masuk ke himpunan bagian dari B di sini. Nah, selanjutnya itu fungsi inverse. Untuk fungsi inverse sendiri itu kurang lebih sama seperti bijektif, yaitu memiliki korespondensi 1:1. Namun untuk inverse ini sifat yang spesial karena saat normalnya X itu mengarah ke Y, namun di sini bisa mengarah kembali ke X dengan nanti formulasi itu disimbolkan dengan F pangkat negatif 1 atau F inch dinamakannya. Nah, untuk melatih tugasnya, melatih materi yang di sesi 1 ini, teman-teman bisa mencoba mengekan soal yang ada di tugas 1 ini. Nah, selanjutnya mengenai grafik fungsi sederhana. Grafik fungsi sederhana terbagi menjadi dua, itu ada grafik linear dan kuadrat. Kalau linear fungsinya kurang lebih seperti ini dan akan menggunakan sebuah grafik yang garis lurus. Sedangkan untuk yang fungsi kuadrat fungsinya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti grafiknya itu akan berupa kurva atau parabola. Nah, di sini nanti titiknya ini bisa ditentukan dari D-nya yaitu D kuadrat min 4AC. Nah, X-nya itu min B per 2A. Nah, nanti saat ingin mengoreksi kurva yang teman-teman akan benar atau tidaknya, teman-teman bisa D-nya nanti akan terpecahkan dan menghasilkan D-nya itu berapa, apakah lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Begitu juga untuk nilai A-nya. Tinggal dari fungsi atau formula yang ada di atas ini. Untuk jenis-jenis fungsi sendiri nanti akan terbagi menjadi ada polinomial, rasional, dan tiganya akan saya bahas di slide selanjutnya. Untuk polinomial sendiri itu penulisan fungsionalnya atau formulanya itu seperti ini, dan untuk rasional seperti ini. Nah, untuk rasional sendiri Px dan Qx-nya merupakan fungsi polinomial yang seperti di atas ini dengan syarat Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk selanjutnya itu ada fungsi ganjil genap. Ganjil genap ini hanya dipengaruhi oleh adanya angka pangkat atau bilangan pangkat yang ada di nilai fungsinya itu apakah nilai ganjil atau genap saja. Nanti kalau ganjil fx-nya ini akan sama dengan nilai negatif fx. Kalau yang fx yang genap itu akan dituliskan sebagai fx. Selanjutnya ada fungsi periodik. Fungsi periodik ini sudah merupakan terapan dari rumus fungsi atau pengerjaan fungsi ini sendiri, di mana di fungsi periodik itu sudah mengenai sin konstan atau pengaruh terhadap fungsi ini, bahkan sudah memasukkan nilai pi di dalam formulasinya juga. Yang terakhir itu ada fungsi bilangan bulat terbatas, di mana fungsi ini hanya ditandai dengan tanda absolut atau telak. Nanti grafiknya kurang lebih akan menghasilkan strip-strip seperti ini. Nah, untuk melatih materi sesi kedua ini, silahkan teman-teman kerjakan tugas 2 yang berjumlah 5 soal ini. Nah, selanjutnya itu di sesi ketiga saya membahas operasi fungsi. Operasi fungsi sendiri itu yang pertama ada operasi aljabar. Operasi aljabar di sini hanya masukkan adanya penjumlahan, pengurangan, kalian, dan pembagian. Di mana kalau untuk fungsi ini nanti tersaji fungsi X dan fungsi Gx yang memiliki daerah asal masing-masing yaitu domain F dan domain G, itu nanti untuk fungsinya dikerjakan langsung dengan rumus yang di depan ini. Kan ini untuk mengerjakan penjelasan domain functionnya. Selanjutnya itu ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi di sini itu dituliskan atau dimaksudkan sebagai FOG X sama FGX. Maksudnya gimana? Jika ada tulisan FOGX, maka X yang ada di Fx akan diganti dengan nilai Gx. Agar lebih mencontohkannya, di sini langsung dicontoh pembahasannya. Namun sebenarnya di sini ada sifat-sifat fungsi bahwa FO itu tidak sama dengan GOF. Ini ada nilai fx sama dengan akar x, sedangkan gx itu kuadrat min 1.
Untuk itu, nilai FOG itu nantinya sama dengan akar X kuadrat min 1. Karena di sini fx-nya akar X. X-nya yang ada di fx ini diganti dengan X yang ada di Gx ini, yaitu X kuadrat min 1-nya. Di sini dalam penyelesaian masalah domain dan range-nya. Kurang lebih sama seperti materi yang ada di sesi 1, cuma di sini formulasinya sedikit beda. Yaitu untuk kalau di FOG itu X di mana X merupakan anggota domain G, di mana Gx merupakan anggota dari domain F. Begitu juga untuk rank FOG-nya, itu di mana E elementalis atau anggota dari RF, di mana Y itu merupakan FT. T sendiri itu anggota dari himpunan atau rank G-nya itu sendiri. Untuk melatih sesi ketiga ini, silahkan teman-teman coba mengerjakan 11 soal yang ada di tugas ketiga ini. Jadi total soal yang akan teman-teman kerjakan itu ada sekitar 23 soal. Untuk pemateri mungkin hanya cukup sampai di situ. Saya memaparkan materi pada pembelajaran sesi kali ini. Saya Nadra Susonugro mohon undur diri. Bila ada kesalahan dalam tutur kata saya dalam penyampaian materi berikut, saya mohon maaf sebesarnya. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.